Lagi teman-teman. Ya, kalau tadi Pak Iwan sudah perkenalan ya, mungkin saya kenalan dulu. Mungkin kita sudah berinteraksi melalui chat ya. Saya sering chat di grup announcement gitu ya. Nama saya Cahyo. Anda bisa panggil saya Cahyo. Saya salah satu dari 3 akademik koordinator di program Orbit Kampus. Jadi nanti teman-teman bisa menghubungi saya jika memang itu terkait masalah kurikulum, masalah akademik ya. Nanti Anda bisa menghubungi saya. Itu ya. Eh ya, berikutnya mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang Orbit Future Academy dan saya yakin teman-teman sudah banyak mengetahui gitu ya bahwa Orbit Future Academy ini merupakan sebuah perusahaan pelatihan AI terbesar di Indonesia gitu ya. Dan Orbit ini merupakan sebuah warisan dari, ya teman-teman bisa lihat di slide ya, dari Pak Habibie dan Bu Ainun. Ya, siapa yang tidak tahu beliau? Beliau merupakan tokoh di Indonesia yang berjasa terhadap teknologi di Indonesia, gitu ya. Jadi OVA ini didirikan dengan visi untuk meningkatkan kualitas hidup melalui inovasi, ya, edukasi maupun keterampilan praktik gitu ya. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan, bahwa Orbit Future Academy itu menjadi mitra dari MSIP sejak batch pertama tahun 2020 gitu ya. Dan pada tahun 2022 Orbit mendapatkan penghargaan sebagai mitra dengan kolaborasi terbaik dari MSIP. Jadi saya kira itu penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh MSIP. Dan hingga saat ini Orbit sudah meluluskan lebih dari 10.000 mahasiswa dan pelajar. Jadi tidak hanya mahasiswa tapi juga pelajar ya, dari beberapa program OVA gitu ya. Salah satunya adalah program yang teman-teman jalani sekarang, Orbit Campus AI for Job gitu ya. Nah, mengapa namanya Orbit Campus AI for Jobs gitu ya? Jadi sesuai namanya, jadi program ini bertujuan untuk membangun kesiapan AI. Jadi harapannya teman-teman nanti setelah lulus dari program ini, teman-teman sudah memiliki keterampilan individu dalam bidang AI. Sehingga keterampilan itu bisa kalian gunakan untuk mempersiapkan dunia kerja nanti di masa depan setelah Anda lulus dari universitas gitu ya. Nah, sesuai namanya, dan tadi juga disampaikan oleh Pak Iwan, program AI for Jobs ini tidak hanya memberikan pelajaran tentang AI saja atau hard skill tentang AI saja, tetapi nanti teman-teman akan mendapatkan pelajaran soft skill. Artinya soft skill ini tujuannya untuk melengkapi dari hard skill yang teman-teman miliki gitu ya. Jadi saya kira dunia kerja saat ini sangat-sangat dinamis ya. Jadi kita tidak cukup hanya memiliki hard skill, tidak cukup hanya memiliki skill coding gitu ya kalau informatika, tapi teman-teman harus memiliki skill-skill lain yang menunjang itu gitu ya. Jadi seperti ya banyak hal ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini merupakan bagian organisasi ya. Jadi tadi ada Pak Iwan, kemudian ada Pak Danang, ada Bu Widya, ada Pak Teguh, ada saya. Saya ditemani oleh 2 akademik koordinator, ya, ada Coach Yusuf dan Coach Rahma. Lalu juga ada teman-teman homeroom coach, gitu ya. Nah, nah ini foto-foto dari homeroom coach ya. Nanti teman-teman bisa kenalan lebih lanjut eh, dengan homeroom coach di hari Senin gitu ya. Nah, jadi homeroom coach itu nanti sebagai pembimbing kalian selama 1 semester. Jadi mungkin ibaratnya kalau di kampus itu sebagai apa ya, dosen wali gitu ya, atau kalau di sekolah itu seperti wali kelas. Jadi setiap pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran nanti teman-teman akan dibimbing langsung oleh homeroom coach kalian gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman memiliki kendala akademik, misalnya kurikulum dan seterusnya, nanti teman-teman bisa menghubungi akademik koordinator, bisa ke saya, bisa ke Coach Yusuf atau ke Coach Rama, gitu ya. Nah, eh, berikutnya ini yang sangat penting yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini terkait kurikulum studi. Jadi, mengapa ini menjadi sangat penting? Karena teman-teman harus memiliki pemahaman. Jadi, pada minggu lalu
Ini sudah saya sampaikan ke PIC, ke Kaprodi, ke Kajur teman-teman. Jadi harapannya nanti ketika di akhir program kita memiliki pemahaman yang sama antara mitra, teman-teman sebagai peserta, dan PIC sebagai universitas gitu ya. Dan harapannya apa yang nanti teman-teman dapatkan gitu ya, itu bisa dikonversi penuh maksimal 20 SKS di masing-masing kampus gitu ya. Yang pertama gitu ya. Jadi ini merupakan susunan mata kuliah, SKS dan durasi pembelajaran yang nanti teman-teman akan lalui dan jalani selama kurang lebih 5 bulan gitu ya. Jadi di sini hampir semuanya berbobot 2 SKS kecuali mata kuliah terakhir. Proyek akhir ini 6 SKS, bobotnya paling tinggi. Mengapa paling tinggi? Karena nanti teman-teman kami harapkan mampu membuat sebuah produk gitu ya, yang nanti produk itu bisa memenuhi kebutuhan industri meskipun hanya prototype. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan di videonya, teman-teman nanti bisa mengakses portal Orbit Jobs. Artinya jika memang proyek akhir teman-teman nanti itu baik, ya teman-teman bisa menawarkan atau kami tawarkan ke hiring partner yang sudah bekerja sama dengan Orbit, gitu ya. Nah, jika teman-teman lihat di sini, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 mata kuliah, gitu ya. Lalu ada 5 mata kuliah AI, gitu ya. 5 mata kuliah hard skill AI, bidang AI. Jadi ada logika dan konsep AI, ada pemrograman Python, ada siklus proyek AI, ada metode penelitian AI, ada ChatGPT. Itu merupakan mata kuliah bidang AI, ya. Lalu ada juga mata kuliah non AI atau mata kuliah soft skill, ada 2, etika profesi dan keterampilan perusahaan. Lalu ada entrepreneurship, job readiness, dan financial literacy skills, ya. Jadi ini merupakan mata kuliah yang nanti akan teman-teman dapatkan selama mengikuti program Orbit Kampus, seperti itu. Nah, lalu banyak yang bertanya nih dari kemarin, Coach kapan nih kita Zoom? Kemarin saya lihat di beberapa grup ya, Zoomnya jam berapa gitu ya, lalu bagaimana Zoomnya? Nah tenang, kita coba mulai jelaskan pada pagi hari ini. Jadi ada 3 bentuk pembelajaran yang nanti teman-teman akan lalui gitu ya. Yang pertama merupakan tatap muka. Jadi ya tatap muka seperti ini ya. Nah, tatap muka ini kita bagi 2 jenisnya. Ada yang sifatnya sinkron dan ada yang sifatnya asinkron, gitu ya. Nah, tatap muka sinkron itu artinya teman-teman akan masuk ke sesi Zoom, baik itu bersama homeroom coach maupun dengan captain coach. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Jadi artinya kalau sinkron itu ada tatap muka atau ada sesi secara sinkron langsung, gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang asinkron? Ya, jadi tatap muka asinkron itu merupakan tatap muka yang nanti teman-teman belajar itu melalui LMS Orbit Guru. Nah, makanya dari kemarin saya share broadcast ya di grup masing-masing agar segera aktivasi LMS Orbit Guru. Karena tatap muka asinkron nanti akan teman-teman lalui di LMS Orbit Guru. Menggunakan apa coach gitu ya? Nanti teman-teman akan melihat video. Jadi setiap hari teman-teman akan melihat video pembelajaran, lalu akan mengerjakan kuis gitu ya. Nanti saya jelaskan berikutnya. Gitu ya. Jadi pembelajaran dan evaluasi terstruktur ini kita menggunakan video pembelajaran melalui LMS itu untuk tatap muka asinkron. Lalu diskusi, tanya jawab, dan pendalaman materi itu melalui media conference Zoom. Nanti akan dipandu oleh mentor atau dipandu oleh homeroom coach. Ini merupakan tatap muka sinkron. Berikutnya bentuk penugasan terstruktur. Nah, ini sifatnya asinkron gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan diberikan tugas-tugas oleh homeroom coach ketika mengerjakan PA atau proyek akhir gitu ya. Jadi selama nanti teman-teman mata kuliah 1 sampai mata kuliah ke-7 itu, nah nanti mata kuliah ke-8 itu nanti akan diberikan tugas oleh homeroom coach untuk mengerjakan PA-nya gitu ya.
Nah, lalu yang ketiga adalah belajar mandiri. Ini sifatnya asinkron, jadi tidak harus bertemu dengan mentor, gitu ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan belajar mandiri ini artinya adalah teman-teman mencari sumber dan media belajar secara mandiri di luar sumber belajar yang sudah disediakan di Orbit Future Academy. Jadi silakan teman-teman belajar sebanyak mungkin karena menurut saya sumber belajar itu tidak terbatas saat ini, gitu ya. Dengan akses internet cukup banyak, teman-teman bisa mengakses semua ilmu pengetahuan. Jadi misal dari materi yang ada di LMS maupun materi yang disampaikan oleh mentor itu menurut teman-teman kurang, gitu ya, silakan Anda cari sendiri, silakan Anda eksplor sendiri. Jadi belajar mandiri ini Anda dituntut untuk mengukur kemampuan Anda sendiri, gitu. Ketika Anda merasa tidak mengerti, ya maka Anda harus belajar mandiri. Jangan menunggu mentor atau jangan menunggu dari video pembelajaran, gitu ya. Jadi silakan Anda eksplor sendiri. Nah, berikutnya coba saya jelaskan jadwal pembelajaran tatap muka, gitu ya. Ini tatap muka tadi ada dua ya, ada sinkron dan ada asinkron. Yang pertama, video pembelajaran tatap muka asinkron dengan video pembelajaran di Orbit Kampus ya LMS itu ya. Itu Anda lakukan setiap hari, mulai Senin sampai hari Jumat, setiap hari. Durasinya 60 menit kuliah, itu nanti terdiri dari beberapa topik. Nah, satu topik itu nanti terdiri dari 6 bagian video. Nah, jadi dalam satu hari nanti teman-teman harus menyelesaikan satu topik yang durasinya 60 menit. Itu ya. Saya kira tidak berat ya. Nah, lalu berikutnya ada sesi pendalaman materi dan tanya jawab. Nah, nanti akan dipandu oleh homeroom coach. Nah, ini setiap hari Senin. Durasinya 60 sampai 120 menit. Jadi antara 1 sampai 2 jam tergantung kebutuhan kelas gitu ya. Nah, jadi katakanlah seperti ini teman-teman. Ketika Anda belajar melalui video pembelajaran gitu ya, melakukan praktik, lalu Anda menemukan kesulitan ya, menemukan pertanyaan, tidak bisa mengerjakan kuis gitu ya, atau belum paham, nanti silahkan Anda tanyakan ketika sesi tanya jawab di hari Senin gitu ya. Nah, ketika sesi tanya jawab ini nanti teman-teman akan gabungan dua kelas gitu ya, kelas A dan kelas B gitu ya. Jadi misalnya Coach Zuhdi ini kan megang dua kelas ya teman-teman, megang kelas Broiden dan kelas Godfrey gitu ya. Nah, nanti ketika hari Senin nanti digabungkan sesinya. Jadi silahkan nanti saling berdiskusi di sesi tersebut. Ya, silakan bertanya ke Coach Zuhdi materi apa yang mungkin teman-teman kurang paham. Nanti akan dijelaskan seperti itu. Nah, berikutnya bimbingan proyek akhir. Jadi teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, output dari program ini adalah sebuah proyek akhir berbasis AI sesuai dengan kebutuhan industri, gitu ya. Jadi proyek akhir ini sifatnya wajib dan punya bobot paling besar. Kita coba backslide ya. Bobotnya 6 SKS, gitu ya. Jadi ini kalau di kampus mungkin seperti skripsi gitu ya, skripsi versi mini gitu. Nah, sama. Jadi karena proyek akhir ini bobotnya besar, nanti teman-teman akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil gitu ya. Jadi satu kelas itu nanti akan ada 4 kelompok, anggotanya ya antara 5 sampai 6 sampai 7 orang tergantung jumlah kelasnya. Dan nanti teman-teman memiliki hak untuk bimbingan dengan homeroom coach-nya. Jadi silahkan berdiskusi, coach, apakah judul yang saya pilih ini sudah sesuai gitu ya dengan kebutuhan industri, katakanlah seperti itu, atau coach bagaimana dengan judul ini gitu ya, apakah ada saran gitu ya, atau coach nanti saya ingin menggunakan metode ini gitu ya, apakah ada saran. Nah, nanti bimbingannya nanti akan dilakukan secara bergantian, jadi tidak satu waktu tetapi bergantian gitu ya. Bergantian artinya nanti kelompok 1 dan kelompok 2 tidak bersama waktunya gitu ya. Nah, setiap kelompok nanti diberi waktu 30 menit sampai 60 menit untuk bimbingan. Jadi minimal 30 menit, maksimal 60 menit gitu ya. Nah, itu hak Anda. Jadi silahkan teman-teman gunakan sebaik mungkin agar nanti proyek akhir yang teman-teman kerjakan maksimal gitu. Nah, berikutnya ada materi pengayaan. Nah, materi pengayaan ini nanti disampaikan oleh caption coach. Nah, ini materi pengayaan ini tujuannya untuk melengkapi
pengetahuan teman-teman untuk menyusun proyek akhir seperti itu. Jadi nanti akan disampaikan di hari Senin dan sampai hari Kamis ya, dalam satu minggu teman-teman akan mendapatkan 2 kali materi pengayaan dengan durasinya 60 menit gitu ya. Nanti akan dibagi 2 grup. Jadi ada kelas akan ada 2 kelas besar gitu ya, ada 2 kelas besar. Jadi setiap kelas mungkin akan berisi maksimal 30 kelas gitu. Nah, lalu bagaimana dengan jam belajarnya coach gitu ya? Bagaimana jam belajarnya, kapan dimulai, jam berapa, kapan selesai gitu ya. Nah, nanti teman-teman hari Senin seperti yang saya sampaikan di undangan kemarin, teman-teman akan bertemu perdana dengan homeroom coach kalian. Nah, silahkan nanti teman-teman diskusikan jamnya pada hari Senin dengan homeroom coach kalian gitu ya. Jadi mengapa seperti itu? Karena ya saya yakin teman-teman banyak yang mengambil mata kuliah di kampusnya ya. Teman saya lihat, coach saya masih ngambil mata kuliah di kampus, coach saya ikut KKN gitu ya. Nah, harapannya ketika diskusi hari Senin, teman-teman punya kesepakatan antar 2 kelas itu jam yang bisa semua gitu ya. Jadi nggak ada alasan coach saya nggak bisa pada jam ini gitu ya. Coach saya nggak bisa jam ini. Silahkan nanti teman-teman diskusi dengan homeroom coach teman-teman di hari Senin. Itu jadwal tatap muka mingguan ya, selama 1 minggu seperti ini kegiatannya. Jamnya nanti akan ditentukan bersama homeroom coach di hari Senin. Nah, mungkin sedikit detail tentang tatap muka asinkron ya. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi akan disampaikan melalui LMS Orbit Guru ya. Satu mata kuliah itu terdiri dari 6 sampai 12 topik. Satu topik itu terdiri dari 6 subtopik gitu ya. Dan satu subtopik itu terdiri dari satu video pembelajaran dan satu kuis gitu ya. Nah, dalam satu hari teman-teman menyelesaikan 1 sampai 2 topik ya, artinya ya, menyelesaikan videonya, melihat videonya dan mengerjakan kuisnya sesuai lini masa pembelajaran ya. Nah, kuis ini juga harus teman-teman kerjakan. Jadi kuis ini tidak banyak-banyak soalnya, cukup 5 saja. Jumlah soalnya 5 pilihan ganda. Jadi kuis itu dibuka setiap pukul 8 sampai pukul 11.59 WIB gitu ya, WIB. Nah, dapat dikerjakan maksimal 3 kali percobaan. Jadi misalnya Anda tidak yakin gitu ya dengan percobaan pertama, silahkan diulangi dengan percobaan kedua. Misal belum yakin, silahkan dicoba di percobaan ketiga gitu ya. Jadi kalian punya 3 kali kesempatan untuk mengerjakan satu kuis gitu ya. Nah, batas waktu time limit setiap percobaan itu adalah 15 menit. Jadi dalam satu sesi percobaan itu teman-teman punya waktu 15 menit untuk mengerjakan 5 soal pilihan ganda. Jadi kalau dibagi berapa tuh? 15 bagi 5, 3 menit ya setiap soal. Nah, nilai yang diambil itu adalah nilai percobaan terakhir gitu ya. Jadi misalnya Anda mencoba 3 kali percobaan gitu ya, maka nilai akhir yang diambil itu adalah nilai percobaan yang ketiga, yang terakhir. Misalnya Anda mengerjakan 2 kali, maka yang diambil adalah nilai yang kedua gitu ya. Lalu jika cuma satu, ya 1 kali yang diambil nilainya. Nah, sedangkan nanti jawabannya itu akan, atau reviewnya itu akan diberikan setelah tertutup kuisnya. Jadi setelah pukul 11.59. Di besoknya akan muncul review atau jawabannya, mana yang benar. Itu bisa Anda gunakan untuk belajar. Itu ya. Nah, berikutnya terkait penilaian pembelajaran. Ini juga penting saya sampaikan. Ini juga sudah saya sampaikan ke PIC perguruan tinggi. Ada 3 kriteria utama, yaitu sikap, lalu pemahaman konsep, lalu ada keterampilan praktik. Gitu ya. Nah, jika teman-teman lihat di sini, yang paling besar bobotnya itu adalah keterampilan praktik. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan luaran proyek akhir yang teman-teman akan susun atau buat. Gitu ya. Nah, tapi meskipun ini cukup besar bobotnya, teman-teman tidak boleh atau jangan melupakan yang lain gitu ya. Misalnya sikap. Sikap ini dinilai dari presensi. Presensi ketika Anda masuk ke Zoom dengan homeroom coach. Lalu logbook WebKM. Jadi teman-teman tuh setiap hari harus mengisi logbook harian maupun mingguan. Itu kalau bisa diisi setiap hari. Jangan ditunda.
Lalu juga dilakukan dengan observasi langsung oleh mentor, gitu ya. Lalu pemahaman konsep ini tes objektif, artinya bentuk soalnya soal benar atau salah dan atau pilihan ganda. Jadi kuis itu nanti akan masuk pemahaman konsep, lalu nanti ada ujian tengah program dan ada ujian akhir program. Jadi ini harus teman-teman lakukan gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat kuis ini paling besar bobotnya 20% di pemahaman konsep gitu ya. Mengapa? Karena ketika teman-teman mengerjakan kuis, teman-teman harus harus rajin gitu ya. Jadi kuis itu setiap hari ada gitu ya, setiap hari ada. Kalau misalnya tidak mengerjakan maka nilainya nol pada hari itu. Gitu. Jadi kuis ini cukup besar nilainya karena itu termasuk tanggung jawab teman-teman gitu ya. Nah, lalu untuk keterampilan praktik itu alat penilaiannya adalah proyek akhir yang nanti teman-teman kerjakan, gitu ya. Jadi eh, setiap checkpoint setiap checkpoint dari proyek akhir itu memiliki nilai, memiliki bobot yang diukur nanti menggunakan PT atau penugasan terstruktur yang diberikan oleh homeroom coach, gitu ya. Jadi mulai proposal, mulai pengambilan data, lalu pemodelan, evaluasi, deployment, sampai presentasi itu memiliki bobot masing-masing. Jadi sebisa mungkin setiap checkpoint teman-teman harus maksimal. Seperti itu ya. Nah, ini merupakan lini masa pembelajaran. Jadi timeline pembelajaran dari minggu 1 sampai minggu ke-20 gitu ya. Teman-teman nanti akan kurang lebih 5 bulan atau 20 minggu dimulai dari Agustus sampai Desember. Nanti jadwal lengkapnya akan saya berikan di LMS gitu ya. Jadi minggu ini memang tidak ada kelas karena kita gunakan untuk mobilisasi berangkatan. Jadi untuk mengatur kelas, untuk induksi, pengenalan dan seterusnya. Mulai minggu depan ya, minggu kedua teman-teman sudah mulai melakukan pembelajaran gitu ya. Nah, harap diperhatikan di sini ada mata kuliah yang berjalan secara paralel. Ya, misalnya mata kuliah logika dan konsep AI itu paralel dengan pemrograman Python. Jadi nanti ketika teman-teman belajar melalui LMS juga harus belajar 2 subtopik dalam 1 hari, gitu ya. Jadi nanti teman-teman diperhatikan timeline pembelajarannya. Nah, yang beda adalah proyek akhir, teman-teman. Proyek akhir ini karena kita itu nanti akan membuat suatu produk AI gitu ya, akan membuat suatu produk AI dan bobotnya 6 SKS, cukup besar bobotnya, maka itu dimulai dari awal. Jadi teman-teman sambil belajar, sambil praktik membuat produk AI, ya. Itu nanti akan dimulai pada minggu keempat sampai minggu ke-18. Jadi waktunya cukup panjang. Tetapi meskipun cukup panjang, ini tricky ya. Dan ini biasanya juga sering terjadi. Jangan menggampangkan, itu. Jangan meremehkan gitu ya. Ah, nanti aja dikerjakan di minggu ke-15. Ah, nanti aja dikerjakan di minggu 18. Jangan ya. Pengalaman-pengalaman di sebelumnya ketika ada peserta yang meremehkan seperti itu, hasil tidak jadi proyek akhirnya, tidak maksimal. Jadi karena waktunya cukup panjang gitu ya, dimulai dari minggu keempat, silakan teman-teman cicil dengan kelompoknya. Ya, dimulai ngambil data bagaimana ya, lalu menggunakan model apa. Nah, itu nanti silakan teman-teman cicil atau mulai dikerjakan mulai minggu keempat. Jadi jangan ditumpuk di akhir. Sampai nanti minggu 19-20 ini kita gunakan untuk penilaian gitu ya, untuk penilaian lalu untuk mengirim sertifikat maupun daftar hasil studi. Ya. Oke. Nah, ya, ini juga penting ya. Sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan melalui chat ya di broadcast. Jadi teman-teman silahkan aktifasi LMS Orbit Guru ya, karena ini cukup penting gitu ya, karena semua informasi gitu ya, semua pembelajaran akan kami sampaikan melalui LMS ini gitu ya. Nanti misalnya teman-teman ada yang belum bisa, nanti boleh silahkan japri ke saya. Tapi saya harap teman-teman baca dulu panduannya gitu ya. Nah, yang menjadi masalah itu nggak mau baca panduan gitu ya, langsung tanya ke saya gitu ya, atau coachnya. Saya nggak bisa coach padahal belum baca. Silakan Anda baca dulu panduannya dengan teliti gitu ya. Jadi ada 2 panduan. Misalnya Anda sudah mendapatkan email aktivasi ya, silakan menggunakan panduan yang pertama.
Jika belum gitu ya, jangan khawatir karena sebenarnya sudah di-enroll oleh adminnya. Teman-teman tinggal melakukan lupa password gitu ya. Nanti akan dikirim apa namanya? Dikirim Pala sih boy gitu. Bau, bau, mana bau. nih? Abis itu. Ya, nanti akan dikirim apa namanya? Aktivasinya. Silakan coba dulu. Misal memang mentok nggak bisa, nanti silakan menghubungi saya. Boleh. Oke, terkait logbook ini juga penting ya. Eh, saya kira panduan untuk mengisi logbook sudah disampaikan melalui MSIB gitu ya. Jadi jangan ditumpuk teman-teman. Jadi pengalaman batch lalu itu ada peserta yang numpuk di akhir. Jadi ketika di akhir waktunya penilaian, dia kosong nilainya karena dia belum mengisi logbook sama sekali. Jadi kalau bisa silakan diisi setiap hari. Mengisi ini tidak ada nggak ada 10 menit ya, mungkin 3 sampai 5 menit lah sudah bisa gitu ya. Lalu diisi ya minimal 50 kata gitu ya. Jangan singkat-singkat gitu ya. Jangan diisi cuma belajar gitu ya. Belajar apa? Jelaskan. Jadi misalnya hari Senin besok Anda belajar pengenalan teknologi AI. AI terdiri dari data science, NLP, computer vision. Nah, jadi silakan dideskripsikan sedikit. Jangan cuma belajar atau jangan cuma ada kelas dengan homeroom coach gitu ya. Jangan, tapi deskripsikan. Karena logbook ini tidak hanya dibaca oleh homeroom coach, tapi dibaca oleh PIC kampus kalian. Jadi jangan ngasal ngisinya gitu ya. Jadi harus harus diisi dengan baik dan benar gitu. Nah, kalau misalnya emang hari libur seperti kemarin ya, seingat saya itu ada pilihan untuk mengisi hari libur. Jadi kalau misalnya emang hari libur, tanggal merah atau libur nasional, itu kalian isi dengan hari libur. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi silahkan diisi sebaik mungkin. Artinya ya jangan singkat-singkat, jangan ngawur gitu ya, tapi isi dengan kegiatan yang Anda lakukan dalam satu hari itu. Nah, laporan mingguan itu bisa mensamari atau merangkum semua logbook harian. Jadi silahkan dirangkum dalam satu laporan mingguan. Seperti itu. Oke, berikutnya proyek akhir. Wah, udah habis nih waktunya nih. Ini ya tadi sudah saya jelaskan ya, proyek akhir ini sifatnya wajib, itu dikerjakan secara kelompok, nanti akan dibagi kelompok per kelas. Meskipun dibagi kelompok, tapi ingat bahwa naskah laporan akhir itu dikerjakan secara individu. Ya, ini yang menjadi perhatian ya. Jadi jangan copy paste karena nanti akan dibaca satu-satu oleh homeroom coach. Nanti homeroom coach akan ketahuan ya, akan tahu siapa naskah siapa yang copy paste gitu ya. Jadi silakan meskipun dikerjakan secara kelompok gitu ya, barengan, tapi kalau bisa naskah laporannya dikerjakan secara individu gitu ya. Nah, berikutnya seluruh hasil PA itu adalah hak milik peserta dan pembimbing. Artinya pembimbing ini adalah homeroom coach dan dosen kampus jika memang teman-teman bimbingan dengan dosen kampus gitu ya. Jadi silakan, misalnya Anda eh, mau menjadikan sebagai skripsi itu boleh, sudah banyak contohnya di batch sebelumnya. Atau misalnya mau menjual atau dikembangkan lagi silahkan, atau mengirim artikelnya juga silahkan, atau misalnya mau diikutkan dalam lomba atau kompetisi juga silahkan. Intinya adalah itu hak milik teman-teman, hak milik kelompoknya, dan pembimbing. Nah, pembimbing ini tergantung, pembimbingnya dari homeroom coach, atau kalian juga lakukan bimbingan ke dosen kampusnya di kampus masing-masing. Itu nanti silahkan didiskusikan dengan homeroom coach. Nah, lalu ini ya, Habibie Tech Fest. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan, nanti teman-teman berkesempatan untuk mempresentasikan proyek akhirnya di Habibie Tech Fest. Jadi silahkan buat inovasi proyek akhir yang sebaik mungkin, semenarik mungkin, gitu ya, sebaik dan semenarik mungkin. Jadi teman-teman bisa apa namanya, bisa melakukan presentasi pada eksebisi proyek akhir Habibie Tech Fest. Lalu ya tadi juga disampaikan oleh Pak Iwan ya, Orbit Jobs, teman-teman juga bisa lihat websitenya di Orbit Jobs gitu ya, teman-teman cari. Ini merupakan platform karir yang menghubungkan job seeker dengan perusahaan di industri 4.0.
Jadi saat ini sudah ada 300 mitra yang bekerja sama dalam platform ini, gitu ya. Nah, nanti harapannya proyek akhir yang teman-teman kerjakan, prototipe-prototipe yang dihasilkan pada program ini nanti bisa memenuhi, gitu ya, bisa sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada platform atau pada perusahaan yang ada pada platform Orbit Jobs, gitu ya. Lalu berikutnya program pengayaan. Tadi ada materi pengayaan, sekarang ada program pengayaan. Jadi kita punya punya banyak program pengayaan, misalnya ada Arjuna, lalu ada Orbit Podcast, lalu ada dan banyak-banyak gitu ya. Nanti jika memang itu ada kegiatan gitu ya, nanti akan saya sampaikan di grup podcast. Teman-teman bisa melihat ya program tersebut. Nah, yang penting nanti ketika di akhir ya, teman-teman harapannya bisa lulus semua, bisa mendapatkan sertifikat semua, gitu ya. Jadi teman-teman itu bisa mendapatkan dua ini. Jadi teman-teman di akhir akan mendapatkan sertifikat ya dan mendapatkan DHS. Jadi DHS ini seperti transkrip nilai kalau di kampus. Nah, ini nanti akan dikirimkan ke dosen kampusnya nanti sebagai panduan untuk konversi SKS, gitu ya. Nah, lalu yang sertifikat ini kami kirimkan jika teman-teman lulus, gitu ya. Teman-teman lulus, gitu. Jadi harapannya teman-teman nanti bisa lulus semua, bisa mendapatkan sertifikat semua, gitu ya. Jadi ini bisa digunakan untuk masa depan teman-teman, gitu ya. Oke, mungkin itu karena waktu kita ya cukuplah 45 menit. 45 menit. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan raise hand, teman-teman. Mungkin kita buka 5 pertanyaan. Silakan. Ya, silakan. Silakan sama Alvina. Eh, suara saya masuk nggak ya, Coach? Cukup jelas. Eh, Selamat pagi, Coach. Izin bertanya. Tadi kan di bagian laporan harian logbook itu minimal katanya tuh 50 ya, Coach. Nah, Ya. untuk yang kemarin-kemarin kan kita belum tahu ya kalau misal belum sampai 50 kata itu bagaimana ya, Coach? Terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya, teman-teman. Oke. Jadi untuk minggu ini tidak masalah. Ya, karena kita belum induksi gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau memang belum bisa diedit gitu ya, sudah dikirimkan, nggak apa-apa. Kalau memang belum gitu ya, belum di apa namanya, belum disubmit, silakan ya diisi. Tadi sesuai 50 kata tadi. Gitu ya. Harapannya nanti ketika mulai pembelajaran minggu depan, teman-teman tuh sudah ya mulai bisa mendeskripsikan belajar apa pada hari itu. Seperti itu. Semoga bisa menjawab ya. Oke, silakan siapa nih? Alvina. Silakan yang lain teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari kolom chat ya. Coach, mohon maaf, apakah kami dapat mengakses Zoom record? Ya, tentu Anda bisa mengakses. Nanti semuanya akan diberikan melalui LMS. Jangan khawatir ya, teman-teman. Berikutnya siapa nih? Berikutnya ya dari kelas Kawarismi. Arif, silakan Arif. Ya, Coach, izin bertanya, kemarin kan untuk tanggal 15 sama 16 kan nggak ada apa kelas atau lain sebagainya itu di logbook di kampus Merdeka itu diisi apa ya, Coach? Oke, jadi mungkin sudah dijelaskan ya di mana namanya di chat ya kemarin di WhatsApp group. Jadi tanggal 14 itu kalian isi national onboarding gitu ya. Tanggal 15 dan 16 kalian bisa isi dengan plotting mentor dengan Minty atau pembagian kelas dan aktivasi akun LMS. Tanggal 18 itu kalian bisa isi dengan mitra onboarding atau induksi program. Seperti itu.
Jadi silakan disesuaikan dengan kegiatan pada hari itu. Bisa menjawab, Arif? Bisa coach, terima kasih. Ya, silakan. Ahmad Rizal, Cek cek. Permisi coach, izin bertanya. silakan. Untuk LOA, Letter of Acceptance itu pembagiannya bagaimana ya coach? Oke, oke, terima kasih teman-teman. Ya, jadi LOE itu eh, sedang proses pengiriman ya. Dari informasi yang saya terima dari tim admisi itu dalam proses pengiriman. Jadi coba ditunggu maksimal minggu depan ya. Tetapi untuk mendapatkan LOE teman-teman harus mengirimkan MOU dulu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman belum mengirimkan MOU, Anda nggak bisa mendapatkan LOE gitu ya. Jadi silakan kirimkan MOU-nya dulu, lalu nanti akan mendapatkan LOA gitu ya. Nah, mungkin tidak langsung ya, bertahap. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mendapatkan, ada yang belum. Yaitu nggak apa-apa ditunggu saja. Mungkin dalam proses pengiriman. Minggu depan mungkin akan clear semua. Nanti coba sambil saya tanyakan ke tim admisi. Seperti itu siapa tadi? Ahmad Rizal. Baik coach, terima kasih. Oke. Silakan siapa dulu tadi yang tanya? Ada tiga. Ya udah, Muhammad Sulhanul Hilma. Silakan. Eh, Terima kasih coach atas waktunya. Hmm, Izin bertanya tentang LOE juga. hmm. Nah, kalau bisa minta tolong ya coach untuk dikirimkan dulu hari ini karena saya di kampus saya tuh harus memerlukan LOE untuk rekognisi. Jadi kuliah udah mulai minggu depan ya tanggal 21. Hmm. Jadi hari ini terakhir untuk mengurusi rekognisi loh. Oke. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Muhammad Sulhanul Hilma. Coba saya follow up dulu ya hari ini setelah sesi ini ke admisi, karena yang nanti mengurus LOE itu adalah bukan kami, bukan para mentor, tapi adalah admisi. Coba nanti saya follow up dulu ya. Jadi saya belum bisa memastikan apakah bisa atau tidaknya. Seperti itu. Baik, terima kasih coach. Oke, sama-sama. Terus siapa lagi? Atlas Ulfa Alvina, silakan. Iya, izin masuk, Coach. Mau bertanya ini tentang konversi SKS. Hmm, Itu kalau kan di sini kan maksimal konversi 20 SKS. Kalau hmm. misal dari pihak kampus itu tidak mengkonversi sebanyak itu dikarenakan tidak selinier dengan jurusan itu, bagaimana ya, Coach? Apa bisa? Terus kalau misal ini kan saya dari jurusan ekonomi. Hmm. Nah, nanti kalau tugas akhirnya itu kita kaitkan dengan jurusan agar kita terkonversi gitu gimana coach? Kasih coach. Oke, terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya dari Ulfa. Ya, jadi yang perlu teman-teman pahami bahwa konversi SKS itu merupakan hak penuh dari kampusnya masing-masing, gitu ya. Eh, Hak teman-teman itu adalah mendapatkan nilai, mendapatkan nilai. Jadi setelah mendapatkan nilai, mendapatkan pembelajaran, Anda punya hak untuk mendapatkan transkrip nilai yang nanti akan diberikan ke dosen kampus-kampus, gitu ya, sehingga nanti kampus bisa melakukan konversi. Ya, jadi kami atau mentor atau mitra itu tidak bisa mengintervensi apa tuh kewenangan kampus untuk apakah Ulfa akan mendapatkan 20 SKS atau tidak. Tetapi hak teman-teman dari mitra itu adalah mendapatkan transkrip nilai sebesar 20 SKS. Seperti itu. Jadi itu mungkin yang teman-teman pahami. Jadi kami hanya memberikan nilai, itu hak teman-teman, sebanyak 20 SKS, tapi nanti apakah nilai tersebut akan dikonversi full ke mata kuliah teman-teman di kampusnya, ya itu haknya dari masing-masing kaprodi atau masing-masing kampus. Nah, biasanya setiap kampus tuh punya kebijakan yang berbeda-beda, gitu ya. Ada yang mungkin metode konversinya free from, gitu ya, langsung dikonversi semua, atau ada yang dipadankan, gitu ya, atau ada yang hybrid. Nah, itu nanti beda-beda. Setiap kampus memiliki caranya masing-masing untuk konversi. Jadi semoga bisa dipahami ya. Jadi siapa yang tanya ya? Ulfa ya. Jadi silahkan ditanyakan ke kaprodi atau kajurnya atau PIC-nya apakah nanti
dari mata kuliah yang ada di Orbit itu bisa full dikonversi ke mata kuliah yang di kampusnya masing-masing. Lalu yang kedua terkait eh, proyek akhir ya. Jadi misalnya teman-teman ini kan macam-macam ya jurusannya ya, tidak hanya dari IT, ada yang dari sosial, ada yang hukum, ada yang dari teknik, ada yang dari kesehatan dan seterusnya, ada yang dari sastra bahkan gitu ya. Nanti teman-teman dalam satu kelompok itu akan terdiri dari beberapa macam prodi gitu ya. Jadi yang ekonomi tidak dikelompokkan dengan ekonomi saja, tapi nanti dalam satu kelompok ada teman-teman yang dari komputer, lalu ada teman-teman dari soshum, dan ada teman-teman dari sosial dan MIPA gitu ya. Apakah bisa gitu ya? Silahkan nanti ketika sudah dibagi kelompok ya, silahkan nanti berdiskusi dengan kelompoknya. Kira-kira mau mengambil topik apa yang bisa masuk ke semua prodi anggota kelompoknya gitu ya. Jadi karena ini itu kita kan cukup panjang waktu PA-nya dan cukup heterogen jurusannya. Jadi silahkan. Jadi misalnya nanti yang dari ekonomi, saya mungkin tidak mau atau saya tidak bisa terlibat secara langsung ketika proses coding gitu ya. Tidak bisa terlibat langsung ketika proses membuat model. Saya akan mengkaji dari sisi bisnisnya gitu ya. Apakah proyek akhir yang saya buat ini akan menghasilkan profit gitu ya. Itu bisa. Jadi silahkan nanti teman-teman diskusi. Mungkin di hari Senin ya kita akan akan bertemu lagi gitu ya dengan homeroom coach. Nanti akan dijelaskan oleh homeroom coach-nya di situ. Jadi silakan nanti teman-teman mempunyai kesempatan yang luar biasa atau yang sangat bebas untuk mengerjakan proyek akhir tadi. Bisa menjawab, Ulfa? Bisa, Coach. Terima kasih. Terima kasih. Siapa nih? Muhammad Subhan, silakan. Mohon maaf Coach, izin Ya, bertanya. Ini suara saya sudah masuk belum? dengan jelas, Oh, silakan. ini Coach, saya mau bertanya tentang materi Coach. Itu materinya itu nanti akan muncul setiap per hari atau langsung itu Coach? Pas minggu depan itu. Nanti akan muncul per hari, Mas Oh, Muhammad Subhan. oke. Oke, jadi nanti kan ada timeline ya. Ntar saya coba, share screen. Oke ya, ini kelihatan ya. Kelihatan Coach. Nah, nanti ini akan saya bagikan di LMS ya. Nah, jadi ini sudah ada, ini mata kuliah ya atau course, lalu ada topik gitu ya, ada topik, lalu dalam satu topik ini nanti akan ada 6 subtopik dalam 6 video. Tuh, ya. Jadi dalam satu hari teman-teman tuh belajar ini satu topik ini gitu. Jadi nanti muncul akan bergantian. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, satu topik ini terdiri dari 6 video dan 6 kuis gitu ya. Ini akan berurutan terus sampai nanti akhir dan teman-teman nanti paralel dengan mengerjakan proyek akhir. Nah, nih. Nah, ini ya. Nah, nanti teman-teman akan di sini. Jadi di minggu keempat di 4 September itu teman-teman sudah mulai merumuskan proyek akhirnya sambil teman-teman belajar. Seperti itu. Bisa menjawab, Subhan? Bisa Coach. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Silakan Ari Pramanda. Silakan. Baik, Coach. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya perihal MOU. Sebagaimana yang tertera di MOU, tertulis bahwa kita berhak mendapat benefit yang sebagaimana telah disebutkan dalam MOU tersebut. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail mengenai teknis klaim dan lebih detailnya mengenai benefit tersebut. Terima kasih, Coach. Oke, terima kasih pertanyaannya Ari Pramanda. Ini benefit artinya itu ya BPH ya, bantuan biaya hidup ya, betul? Oke. Oke, bantuan biaya hidup itu akan diberikan di akhir program, gitu ya.
bukan akhir program, dengan cara teman-teman itu memiliki presensi di atas 85% kalau tidak salah. Betul ya? Di MOU seperti itu. Nah, jadi nanti akan diberikan di akhir program. Jadi saya belum tahu pasti ya kapan akan didistribusikan ke teman-teman gitu ya, karena itu mungkin di luar kewenangan saya. Tapi nanti coba saya tanyakan ke manajemen yang terkait gitu ya. Mungkin nanti saya infokan lebih lanjut Ari Pradana. Tapi yang saya ketahui untuk mendapatkan BPH, teman-teman harus memiliki presensi minimal di atas 85%. Seperti itu. Bisa menjawab pertanyaannya Ari? Baik, terima kasih Coach. Oke, sama-sama. Silakan, Yeni. Belum masuk nih suaranya, Yeni. Belum masuk. Saya belum bisa dengar suaranya Yeni Dewi Agustin. Nggak bisa, Coach. Ya, mungkin bisa di chat aja mungkin ya. Oke, sambil Yeni chat, saya coba ke Naila Nur Safitri dulu. Silahkan. Tes, apakah suara saya terakses? Sudah, silakan, sudah masuk. Mohon maaf sebelumnya saya off cam Coach. Nggak apa-apa. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau izin bertanya Coach. Ini kan dari kemarin tuh saya bingung ya karena kan memang sudah diberi ini untuk slide lini masa pembelajaran. Namun saya belum mengisi untuk di web itu terkait kegiatannya itu Coach. Itu apakah nanti saya masih bisa mengisi kembali aksesnya melalui OVA atau saya harus chat ke atau mengirim email ke Kampus Merdeka untuk mengisi kembali ya, Coach. Terima kasih. Izin, Coach. Coach masih off mic. Sorry. Maaf. Logbook ya maksudnya ya, Naila? Nggih, betul, Coach. Untuk logbook itu setahu saya ketika teman-teman submit itu tidak bisa direvisi ya, kecuali nanti akan diberikan revisi oleh homeroom coach, oleh mentor. Jadi gini, jadi setiap logbook yang teman-teman kirim itu nanti akan direview oleh homeroom coach. Nah, nanti homeroom coach akan membaca, gitu ya, mereview apakah sesuai dengan pembelajaran yang pada hari itu. Jika memang itu direvisi, nanti homeroom coach bisa klik tombol revisi, teman-teman bisa memperbaikinya. Nah, tapi khusus untuk minggu ini nggak apa-apa, karena kita belum mulai pembelajaran, kita masih dalam proses ini ya. Kita kan masih di ini ya, kalau kita lihat timeline. Nah, kita masih di sini ya. Nanti silakan teman-teman isinya aja dulu nggak apa-apa. Jadi minggu ini nggak apa-apa, dibiarkan seperti itu saja. Tapi mulai minggu depan, ya mulai minggu kedua, minggu depan sampai nanti akhir, silakan teman-teman sesuaikan dengan pembelajaran yang teman-teman pelajari. Seperti itu, Naila. Jadi tidak harus mengirim email ke MSIB, nggak perlu. Tapi usahakan mulai minggu depan teman-teman sudah bisa atau sudah mengisi sesuai dengan timeline-nya. Baik, Coach. Terima kasih. Artinya kalau semisal logbook saya belum terisi untuk minggu ini, itu tidak masalah ya, Coach? Untuk minggu ini belum terisi ya? Belum terisi. Oh, diisi aja kalau gitu. Saya kira tadi sudah terisi terus salah gitu. Nanti berarti saya minta revisi ke room coach saya, Coach. Ya, ke homeroom coach bisa. Room coach. Oke, terima kasih, Coach. Ya, sama-sama. Ini saya coba bacakan di kolom chat ya. Cukup banyak. Mohon dibantu oleh Coach Zudi ini untuk jawab pertanyaannya. Waduh, ini banyak dulu. Untuk nomor LOA teman-teman, ini sudah saya tanyakan mulai hari Kamis ya, tapi belum ada jawaban dari tim admisi. Coba nanti hari ini saya follow up lagi ke tim admisi terkait progres pengiriman LOE dan nomor surat LOE. Jadi saya belum bisa menjawab ya teman-teman terkait itu. Lalu nanti materi apakah
diberikan, iya nanti materi akan saya berikan di LMS plus recordingnya juga, gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman? Ini sudah dijawab oleh Coach Judi nih di kolom chat beberapa. Terima kasih Coach Judi. Silakan, kita masih, ya udah lebih ya, kita sudah offset 5 menit ya. Oke, kalau gitu coba saya lanjutkan dulu ya presentasinya. Jadi karena kita hari ini adalah induksi gitu ya teman-teman, induksi. Nah, teman-teman kita coba untuk pra pembelajaran gitu ya. Jadi sebelum nanti teman-teman itu hari Senin benar-benar belajar, hari ini kita coba teman-teman untuk belajar melalui LMS gitu ya. Nah, nanti silahkan jam 9 sampai jam 3 teman-teman bisa melihat video pengantar, materi pengantar, lalu mengerjakan satu kuis gitu ya, satu kuis. Nah, lalu nanti jam 3 sampai jam 4, nah teman-teman mengerjakan pretest. Jadi pretest ini sifatnya wajib ya, sifatnya wajib untuk mengisi nilai awal kalian gitu ya. Jadi di MSIB itu mentor harus input nilai awal atau initial assessment. Jadi silahkan dikerjakan sejujur-jujurnya. Kalau emang nggak bisa, ya udah nggak bisa, gitu ya. Kalau bisa, bisa, gitu. Jadi silahkan dikerjakan. Nanti itu tidak akan mempengaruhi nilai akhir teman-teman. Beda ya. Jadi tidak akan mempengaruhi nilai akhir teman-teman. Jadi pretest ini kita gunakan untuk mengukur kemampuan teman-teman. Teman-teman ada di mana sih kemampuannya, gitu ya. Jadi silahkan teman-teman kerjakan sejujur-jujurnya, nggak usah nyontek, nggak usah browsing gitu ya, saran saya. Jadi silakan kerjakan. Jamnya jam 3 sampai jam 4 teman-teman kerjakan melalui LMS. Nanti mungkin 15 menit sebelum jam 3 akan saya sounding lagi melalui grup broadcast gitu ya, untuk persiapan. Itu ya, jadi silakan jam 9 sudah dibuka harusnya. Sudah dibuka. Nanti silakan coba cek LMS-nya, silakan Anda lihat video dan mengerjakan satu kuis ini, gitu ya. Lalu jangan lupa jam 3 sampai jam 4 nanti teman-teman mengerjakan pretest untuk mengukur kemampuan teman-teman, gitu ya. Nah, mekanismenya pretest bisa dikerjakan 2 kali percobaan, gitu ya. Maksimalnya 60 menit, gitu ya, maksimal 60 menit. Nah, cara penilaiannya sama, cara penilaiannya adalah nilai yang percobaan terakhir yang diambil. Tapi kalau saran saya, karena ini pretest ya, silakan Anda kerjakan di percobaan yang pertama. Gitu ya. Oke, coba saya cek dulu ya. Oke, ntar sambil saya cek apakah sudah dibuka atau belum. Oh ya, belum dibuka ya teman-teman. Oh ya, sebentar. Sambil saya cek cek apa namanya? Sambil saya cek LMS, coba silakan Anda bisa isi presensinya ya. Saya lemparkan di kolom chat. Hmm. Silakan sambil saya cek jika ada pertanyaan, sambil teman-teman mengisi presensi, silakan jika ada pertanyaan. Nanti yang belum bisa akses LMS-nya, ya belum bisa login ya, nanti silakan teman-teman bisa japri saya. Coba nanti saya bantu ya, saya pandu ya. Tapi jangan kuat anu ya, harap sabar ya, karena eh, banyak yang chat. Jadi nanti coba saya pandu satu-satu yang di grup ini. Silakan Naila.
izin bertanya lagi, Coach. Hmm. Untuk course-nya itu nanti kita akses sendiri sesuai matkul atau nanti udah diaksesin ya, Coach, di LMS ini? Maksudnya gimana nih? Di LMS, Hmm? ini kan ada ini kan ada course yang harus kita akses kan, Coach. Ini ada beberapa AWS, AWS Research, Cloud Computing. Itu nanti kita akses sendiri apa gimana, Coach? Nanti teman-teman aksesnya yang AI for Jobs Batch 5 ya. Oh, Ini belum muncul ya, teman-teman. baik. Terima kasih, Coach. Bentar. Dia belum muncul nih. Saya nggak bisa munculkan. Oke, coba nanti saya reminder ya di broadcast gitu ya. Jika memang course-nya sudah sudah bisa teman akses, teman-teman bisa lihat materi pengantar gitu ya. Nanti jangan lupa pretest jam 3 sampai jam 4 gitu ya. Nah, lalu terkait grup WhatsApp ya, seperti yang saya sampaikan, teman-teman bergabung di 2 grup WhatsApp. Grup kelas lalu dengan grup announcement. Jadi teman-teman nggak perlu gabung ke grup lain. Ini saya lihat banyak yang coba masuk ke grup lain. Jadi nggak perlu teman-teman. Jadi misalnya siapa nih? Naila ini cukup gabung ke grup kelas Godfrey sama announcement. Nanti announcement itu kami gunakan untuk membroadcast informasi penting. Nah, kalau misalnya grup kelas itu digunakan Coach Zuhdi untuk menginformasikan informasi kelas. Seperti itu. Itu ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Silakan sebelum kita tutup. Udah offset 10 menit nih waktunya. Maaf, kode kelas dan nomor ID MSB tidak bisa. Ini untuk absen ya maksudnya? Silakan dicek di link tertera, itu ada linknya itu untuk lihat presensinya. Izin bertanya, apakah kita bisa mengakses proyek akhir dari batch sebelumnya? Oke, nanti coba saya lihat ya, apakah ada proyek akhir yang sesuai dengan proyek akhir di batch ini. Jadi saya belum bisa menjawab. Jika memang nanti ada, akan saya berikan di LMS. Oke ya, teman-teman. Oke, karena kita sudah offset 11 menit ya, mungkin ada pertanyaan yang belum dijawab, mungkin nanti bisa ditanyakan melalui grup kelas, atau memang itu jika pertanyaannya itu pribadi, nanti bisa ditanyakan ke saya melalui Japri, gitu ya. Saya ada di setiap grup kelas, ya. Silakan jika mau menghubungi saya secara pribadi. Mungkin sebelum kita akhiri sesi ini, kita coba foto dulu ya, teman-teman. Silahkan teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam. Saya tunggu 1 menit ya untuk on cam. Di sini ada berapa nih? Ada banyak sekali. Coba. Oke, sudah on cam semua? Oke ya, kita coba. Ini ada 10 halaman di laptop saya. Saya nggak tahu teman-teman ada di page berapa. Yang penting senyum terus gitu ya. Senyum terus saja. Oke, saya mulai dari page pertama dulu. Oke, senyum. Boleh kayak bebas ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, lalu page 2 nih sekarang. Oke ya. 1, 2, 3. Oke.
Wah, banyak nih page-nya. Page 3 nih sekarang. Oke ya, siap ya. 1, 2, 3. Ntar sekali lagi teman-teman. Page 3 ya. 1. Ntar. Code 1, 2, 3. Oke. Lalu berapa nih? Page keempat. Cukup banyak nih. Silakan. Oke ya. 1, 2, 3. Lalu berapa nih? Page kelima. Oke ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, page 6 masih ada lagi. Oke ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. 7 sekarang. Nah, 7 ini udah nggak ada fotonya. Coba satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Yang lainnya nih nggak ada fotonya nih. Yang lainnya. Saya ambil aja. Oke, teman-teman, terima kasih ya atas waktu yang diberikan. Semoga semangat ya, jangan sungkan menghubungi Homeroom Coach jika ada kesulitan. Nanti semua materi akan diberikan oleh LMS. Jika ada yang belum bisa akses LMS, nanti boleh japri saya ya. Oke, demikian sesi induksi kali ini. Insya Allah kalian akan bertemu lagi di hari Senin dengan Homeroom Coach kalian masing-masing. Nanti jadwalnya akan disampaikan oleh Homeroom Coach di WhatsApp grup kelas. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tutup ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Semangat. Terima kasih. Terima kasih, Cok.